Selamat sore dengan Bapak Arya Paramarta selaku dosen pengajar aplikasi analisis kuantitatif, dan selamat sore kepada teman-teman yang lainnya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS 1 aplikasi analisis kuantitatif dengan saya Kadek Kartika Dwi Payani, NIM 18211111841, kelas eksekutif dan semester 6. Nah, dari dosen pengajar sudah memberikan dua data ganjil dan genap. Nah, dari NIM saya 18211 dan 11841 terdapat dengan NIM ganjil. Nah, ini untuk file berupa PDF dengan judul penelitian saya, pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Dishub Prof Bali. Adapun hipotesisnya, ada hipotesis 1 sampai 7. Saya hanya baca beberapa saja. Hipotesis 1, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 2, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap disiplin kerja pegawai. Hipotesis 3, terdapat pengaruh yang signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dan sisanya hipotesis 4, 5, 6, dan 7. Ini untuk model penelitiannya. Ada motivasi berupa X1, lingkungan kerja berupa X2, disiplin kerja berupa M, dan kinerja berupa Y. Uji asumsi klasik dan maknanya. 1. Uji normalitas data mempergunakan uji KS bisa langsung ke aplikasi SPSS. Dalam mencari 3 uji ini, ada 2 persamaan data. Untuk mencari persamaan 1, bisa dengan kita pencet ini, pencet analyze, regression, linear. Nah, ini kita bisa riset terlebih dahulu. Untuk independen, kita bisa masukkan motivasi X1 total, lingkungan kerja X2 total, dan di dependen kita bisa masukkan disiplin kerja atau bisa disebut M. Ya, jangan lupa untuk memencet save. Residual kita centang understanding, continue, lalu pencet OK. Keluarlah hasil seperti ini. Model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik, dan ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya untuk mencari uji normalitas menggunakan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov test, kita bisa pencet analyze, kita cari non-parametric test, kita pencet legalisi dialog. Nah, di sini ada one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov test. Nah, tadi kita sudah membuat persamaan 1. Kita masukkan di sini centang normal. Nah, kemudian pencet OK. Nah, keluarlah hasil of Smirnov test. Dari hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test tadi yang asimpsiknya 0,004 sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,5, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, tadi kita sudah mencari persamaan 1. Sekarang kita lanjut untuk mencari persamaan 2. Caranya seperti tadi, kita pencet analyze, regression, kita pencet linear. Nah, hanya saja di independennya kita input X1 motivasi, lingkungan kerja X2, disiplin kerja M, dan di dependen kita klik kinerja Y. Jangan lupa untuk memencet save, residual dicentang understanding, kita continue, dan OK. Nah, muncullah hasilnya sama seperti tadi, model summary, ANOVA, coefficient, residual coefficient. Lanjut untuk mencari uji KS persamaan 2, yaitu sama saja seperti tadi, analyze, kita pencet analyze, non-parametric test, legalisi dialog, kita pencet one sample KS. Hanya saja
kita ubah ini, reset, masukkan data yang persamaan 2, kita pencet OK. Nah, ini untuk hasil one sample kolomograf persamaan 2 0,008. Dari hasil 0,008 tersebut lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolomograf Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Sekarang kita mencari uji multikolinearitas mempergunakan uji tolerance dan VIV persamaan 1. Caranya kita pencet analyze, kita pencet regresi linear. Nah, ini kita riset terlebih dahulu. Untuk di independen kita taruh X1 motivasi, X2 lingkungan kerja, dan di dependen kita taruh disiplin kerja M. Nah, jangan lupa untuk mengecek statistik centang 2, covariance metric, collinearity diagnostics, continue, dan save ini tidak dicentang seperti tadi dicentang, dan untuk ini tidak dicentang. Nah, kita klik OK. Nah, maka keluar hasil seperti ini. Sekarang kita mencari untuk persamaan 2, uji multikolinearitas, uji tolerance. Sama saja seperti tadi, pencet analyze, regression, linear. Hanya saja ini di reset, ini di independen, X1 total, X2 total, M, dan di sini dependennya kinerja Y. Nah, ini tetap dicentang 2. Selalu untuk mengecek, di save. Nah, ini untuk tidak dicentang, dan pencet OK. Hasilnya untuk coefficient ini datanya dan interpretasinya. Nih, data persamaan 2. X2 disiplin kerja M terhadap Y 0,85, 0,722, 0,662, dan banyak interpretasinya lagi. Nah, untuk mencari uji heterokedastisitas mempergunakan uji Glatzer, kita tinggal pencet analyze, regression, linear. Nah, di independen kita taruh X1 total, motivasi, lingkungan kerja, X2 total. Nah, di dependen kita taruh ABS persamaan 1. Nah, dan ini untuk hasil dari uji heterokedastisitas persamaan 1. Di sini motivasi, lingkungan kerja, dan untuk interpretasinya, untuk interpretasi data persamaan 1, ABS untuk variabel nilai signifikan motivasi 0,006, maka terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi dan lainnya. Sebelum mencari uji heterodisitas mempergunakan uji Glatzer persamaan 2, kita input ABS persamaan 2, tadi sudah persamaan 1, ABS persamaan 2 dengan cara transform compute variable. Nah, di sini bisa diubah persamaan 1 atau persamaan 2. Untuk numeriknya kita masukkan regresi yang kedua, diinput di sini. Ini all diubah jadi ABS, dan di sini dipencet OK. Nah, lanjut untuk mencari persamaannya. Sama saja, kita pencet analyze, regresi, linear. Nah, di sini kita reset. Di sini dependennya ABS persamaan 2 yang tadi dicari, dan di sini X1 total, X2, dan disiplin kerja. Nah, ini kita pencet OK. Nah, ketemulah hasilnya, coefficient. Nah, untuk uji PET persamaan 1, di sini saya taruh
resultnya agar lebih mudah karena laptop saya agak error dan saya taruh resultnya di sini agar lebih mudah mencerna dengan interpretasinya. Nah, untuk X1 dan X2 terhadap M, masing-masing X1 mendapatkan nilai signifikasi 0,001. Itu motivasi, dan untuk X2 mendapatkan nilai signifikasi 0,006. Lebih kecil dari 0,05. Nah, ini untuk hasil kedua. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi persamaan 1, yakni variabel X1 motivasi dan X2 lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap M disiplin kerja. Lanjut, sementara itu untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus. Nah, untuk mendapatkan 0,338 ini kita bisa lihat di model summary R² 338. Dan ini untuk proses jalurnya. Dan ini uji persamaan 2 sama saja caranya. Nah, ini 0,467. Ini R² nya 467, mendapatkan hasil 0,73. Ini untuk jalurnya, kerangka jalur. Nah, maka makna koefisien determinasi R², pertama, nilai R² untuk persamaan 1 adalah 0,338, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari X1 dan X2 terhadap M adalah sebesar 33%, sedangkan sisanya 67% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai R² untuk persamaan 2 adalah 0,467, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1, X2, dan M terhadap Y adalah sebesar 46%, sedangkan sisanya 54% merupakan kontribusi dari variabel lain yang dimasukkan dalam jenis penelitian ini. Nah, ini untuk pengujian signifikasi dari hipotesis. Nah, satu hipotesis langsung. Di sini ada hipotesis dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini semua sudah saya cantumkan. Analisis pengaruh X1 terhadap M, analisis pengaruh X2 terhadap M, analisis pengaruh X1 terhadap Y, analisis pengaruh X2 terhadap Y, analisis pengaruh M terhadap Y, analisis pengaruh X1 melalui M terhadap Y, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y, dan beserta interpretasinya. Di sini sudah lengkap. Untuk hipotesis tidak langsung dengan uji Sobel, itu sudah melalui aplikasinya dan sudah saya lampirkan di lampiran. Dan ini untuk hasil-hasilnya dari pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai melalui disiplin kerja. Di sini ada Sobel tes statistik 2761, one-tailed probe 0,0419. Nah, ini ada two-tailed kesimpulannya. Dan di sini pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui disiplin kerja. Sobel tes, one-tailed probe. Nah, dan ini beserta lampiran-lampirannya. Semua sudah ada lengkap. Semua ada. Dan ini untuk uji Sobelnya.